si A, si B, si C, tanpa kita pernah melihat berapa umurnya, jenis kelaminnya bagaimana, kemudian rasnya seperti apa, kemudian agamanya bagaimana, karena ini semua berpengaruh. Misalnya umur yang untuk COVID-19 ini rata-rata itu umur yang remaja awal dan dewasa. Itu yang dominan yang dapat itu. Kemudian jenis kelamin, ini cenderung lebih banyak itu pada laki-laki. Kemudian rasnya, ini sementara orang teliti ras apa yang paling rentan terhadap yang COVID-19 khususnya varian Delta. Kemudian agamanya, agama-agama tertentu misalnya kemarin waktu di India, ini kan salah satu penyebabnya karena ada tradisi atau agamanya yang menyebabkan mereka ada pergerakan massal orang-orang tertentu karena agama atau adat istiadatnya sehingga mereka bisa berkerumun. Pekerjaan dan profil genetik, semua ini adalah sangat berpengaruh pada manusianya atau hostnya. Next. Nah, sedangkan agent merupakan entitas yang diperlukan untuk mengakibatkan penyakit pada host yang rentan. Jadi, saya ulangi, ini hanya pada host yang rentan yang bisa terkena penyakit. Kalau dia tidak rentan, tidak akan pernah kena. Itulah sebabnya salah satu obat yang paling ampuh adalah imunitas. Nah, agen dapat bersifat biologis seperti parasit, bisa bakteri, bisa virus. Yang saat ini yang menjadi momok atau menjadi ketakutan manusia seluruh dunia adalah virusnya. Itu virus coronavirus 19. Nah, juga dapat bersifat bahan kimia seperti racun, alkohol, asap, bisa dalam bentuk fisik, bisa trauma, radiasi, kebakaran, atau gizi, atau defisiensi dan kelebihan gizi. Ini semua adalah agent. Sehingga kalau kita hanya mengetahui bahwa hanya virus yang menyebabkan itu, bisa kita salah dalam hal anamnesis oleh Pak Dokter nanti, bisa jelaskan itu. Tetapi ini kan kalau terjadi akumulasi antara karena adanya virus yang ganas, lalu kemudian sudah ada bahan kimia yang bermacam-macam. Kita kan di Makassar, terutama Makassar ini, itu sudah tidak nyaman lah hidup dalam hal lingkungan. Bagaimana polusi yang begitu tinggi, bagaimana tingkat tata kota yang semraut, semua itu yang bisa menyebabkan host menjadi rentan. Kemudian misalnya dalam hal status gizi, dalam waktu kurang lebih 1 tahun lebih ini kita ada yang kelebihan gizi, ada yang kurang gizi. Yang kelebihan gizi adalah yang bisa makan banyak, lalu kemudian kurang aktivitas. Kemudian defensi gizi adalah orang yang kurang makanannya dan itu dilarang oleh pemerintah untuk keluar kemana-mana. Ini akan kekurangan gizi. Dan itu bisa berdampak jangka panjang, bukan hanya pada host yang bersangkutan, tapi pada generasi-generasi berikutnya. Jadi itu pemahaman yang dua. Yang ketiga, next. Nah, agen memiliki sifat, ini penting sekali nih. Yang pertama adalah infektif. Apa artinya? Dia memiliki kemampuan untuk mengakibatkan infeksi pada host yang rentan. Saya ulangi, infektif itu kemampuan untuk mengakibatkan infeksi pada host yang rentan. Jadi hanya pada host yang rentan yang bisa terjadi infeksi. Kalau tidak rentan itu agak sulit masuk, karena ada daya tahan tubuh yang kuat sehingga dia tidak akan terinfeksi. Yang kedua, sifatnya adalah patogen, yaitu kemampuan untuk menyebabkan penyakit pada host. Jadi dalam skala tertentu itu dia bisa menyebabkan, tapi bisa juga tidak menyebabkan, meskipun ada tapi tidak membuat orang sakit. Yang ketiga adalah virulensi, yaitu kemampuan untuk menimbulkan berat ringannya suatu penyakit pada manusia atau host. Jadi 3 aspek inilah yang menjadi concern para dokter kita. Yang pertama itu sifatnya infektif, yaitu kemampuan untuk mengakibatkan infeksi. Yang kedua adalah patogen, karena bisa menyebabkan penyakit tertentu. Yang ketiga adalah virulensi, yang itu kemampuan menimbulkan berat ringannya suatu penyakit pada host tertentu. Nah, ini kan yang sementara yang sementara berlangsung di sekitar kita. Ada host yang rentan karena terkurung beberapa tahun ini, sudah lebih 1 tahun. Kemudian sangat patogen, virusnya, dan virulensinya sangat tinggi, sehingga itu bisa menyebabkan sangat berat penyakit-penyakit yang ditimbulkan, apalagi kalau ada aspek komorbid. Next.
Nah, sedangkan lingkungan adalah kondisi atau faktor berpengaruh yang bukan bagian dari agen dan host. Jadi bukan dari manusia dan virus itu sendiri, tetapi dapat mendukung masuknya agen ke dalam host dan menimbulkan penyakit. Nah, itulah sebabnya dalam teorinya kita harus melakukan ada namanya physical distancing, itu dalam rangka untuk itu aspek lingkungan. Itu memang bukan tidak terkait dengan hostnya, tidak terkait dengan izinnya, tapi terkait dengan lingkungannya. Sepanjang kita tidak berpotensi untuk terjadi transmisi, maka itu pasti kita selamat. Begitu juga dengan mencuci tangan dan sebagainya. Itu semua adalah aspek lingkungan yang tidak terkait dengan host itu. Ya, sehingga lingkungan ini juga penting. Nanti kita lihat bagaimana gambarannya. Next, saya mau perlihatkan. Nah, ini dia. Ada paling tidak ada 5 gambar yang kita bisa lihat dan hanya 1 yang menyebabkan kita bisa selamat atau kita bisa sehat. Gambar 1 atau gambar A adalah host agent atau katakanlah virus. Virus lebih berat atau lebih banyak dibanding dengan manusia tanpa dipengaruhi lingkungan, sehingga tetap dia orang menjadi sakit. Di situ sangat banyak virus. Katakanlah kalau kita lihat sini adalah di rumah sakit. Di rumah sakit itu banyak sekali virus itu, bukan hanya virus corona, tapi virus-virus yang lain banyak sekali di situ. Sehingga kalau orang masuk rumah sakit, maka itu bisa menambah beban. Selain virus yang dia bawa sendiri, ada juga virus lainnya di sekitarnya. Itu sebabnya bagi penderita COVID-19 itu atau paru-paru, ya, penderita TB itu diisolasi. Kenapa? Karena itu diharapkan hanya virus itu atau hanya penyakit itu yang terbawa masuk situ yang bisa ini. Karena kalau dia ditambah lagi dengan virus lain, maka dia bisa lebih parah lagi. Kemudian gambar B adalah host atau manusianya lebih rentan dibanding dengan agen tanpa dipengaruhi lingkungan. Jadi tetap juga sakit karena dia rentan. Katakanlah dia sudah berumur, kemudian dia pada posisi ada komorbid, ataukah dia misalnya dalam keadaan stres, ya itu akan sakit akibatnya meskipun sedikit agen atau virus yang ada di situ. Sedangkan gambar C itu adalah host lebih rentan. Jadi gambar C ini adalah virusnya lebih rentan dibanding agen, host lebih rentan ya. Jadi manusianya lebih rentan dibanding agen dan dipengaruhi lingkungan. Jadi dia double burden. Selain dia memang rentan, juga ada pengaruh lingkungan. Katakanlah dia di tempat kumuh, di tempat radiasinya tinggi, ataukah di daerah-daerah yang sangat dingin yang menyebabkan virus dengan cepat bisa berkembang biak. Ini adalah potensi untuk menjadi sakit itu tetap ada di situ. Yang keempat adalah agent yang lebih berat dibanding dengan host. Jadi juga selain dia punya virusnya banyak, lingkungannya juga itu berpengaruh. Jadi itu sempurnalah penderitaan kalau dia di sini. Sempurna. Sehingga dia akan menjadi sakit. Hanya di kondisi E yang terjadi keseimbangan. Selain lingkungannya bagus, kemudian agentnya tidak banyak, juga imunitas masyarakatnya atau rakyatnya atau orangnya itu sangat tinggi sehingga tidak akan terjadi sakit pada situ. Kita berharap itu yang terjadi. Kita berharap bahwa gambar E ini terjadi kembali pada posisi itu. Nah, sebenarnya dari beberapa penelitian membuktikan bahwa memang terjadinya perubahan lingkungan, ya, perubahan lingkungan yang menyebabkan virus-virus ini bisa bermutasi dengan cepat. Terlepas dari teori konspirasi atau teori senjata biologis, tapi paling tidak ini yang terjadi saat ini, bahwa ada terjadi perubahan lingkungan yang sangat drastis sehingga terjadi 4 komponen ini. Virus bisa menjadi cepat sekali menyebar, virusnya tinggi, sangat patogen, kemudian manusia sangat rentan disebabkan karena terjadinya perubahan lingkungan itu. Bisa dibayangkan kalau setiap hari kita menghirup polusi, kita berada pada lingkungan yang tidak sehat, nah itu akan menyebabkan kita mudah sekali dimasuki oleh virus. Next. Nah, ini adalah berita-berita yang kita dengar tantangan baru kita saat ini. Jadi pasca tahun 2021 kita sudah mendengar bagaimana misalnya di Inggris ada terjadi perubahan strain baru COVID-19. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah terjadi mutasi di berbagai belahan dunia. Di antaranya karakteristiknya lebih mudah menular. Kalau awal-awalnya itu
di Wuhan pertama muncul, lalu kemudian kalau Indonesia itu didapatkan pada saat ada tempat hiburan, lalu kemudian ada yang datang di situ dan didapatkan 3 orang dan positif, itulah yang menyebarkan kemana-mana. Hari ini itu cepat sekali, kalau tidak salah pasca kegiatan di India, ya pasca kegiatan di India, lalu kemudian ada pesawat charteran dari India ke Indonesia, memuat lebih 100 entah wisatawan, saya tidak tahu, yang pasti bawa orang India, dan itulah yang membawa virus Delta yang sudah bermutasi itu ke Indonesia. Kemudian apa karakteristik lainnya adalah berpotensi tidak dikenali oleh antibodi, sehingga itu sebabnya ada di antaranya yang sudah divaksin tetap dia kena. Kenapa? Karena ada kemungkinan memang antibodinya tidak mengenal itu. Kalau tidak salah baca kemarin di Sulsel saya sudah ada 11 orang itu yang kena yang varian Delta varian Delta virus. Ini kan sebenarnya kalau itu betul bahwa teorinya memang tidak ada kemungkinan tidak dikenali antibodi, maka itu sangat berbahaya karena dokter pun tidak bisa menganamnesa apakah ini varian A atau varian B atau varian Delta dan sebagainya. Kemudian berikutnya ciri khasnya adalah lebih banyak menyerang usia dewasa muda. Nah, kalau awal-awalnya itu ternyata kan yang kena itu adalah rata-rata yang sudah berumur di atas 50 tahun. Kemudian dia memang rentan, dia komorbid. Tapi ini Delta ini, varian Delta ini lebih banyak menyerang pada usia dewasa muda. Dan ini sementara teman-teman teliti. Kira-kira apa penyebabnya? Itu mungkin karena mobilitas yang sangat tinggi pada warkop tidak bisa ditutup. Kemudian mall tidak bisa kita tutup. Nah ini disitulah interaksi yang sangat banyak sehingga terjadi transmisi di situ. Kemudian yang paling penting adalah tingkat keganasan itu memang dicurigai sangat ganas karena itu rentang kena itu rata-rata kalau dulu dikasih 14 hari, rata-rata ini yang meninggal ini tidak sampai 14 hari. Nah, tapi sementara diteliti oleh para mikrobiolog apakah betul bahwa tingkat keganasannya lebih berbahaya dibanding dengan varian yang lainnya. Next. Next. Ya, ini dia. Kita bisa mengenali paling tidak ada 4 varian yang ada saat ini. Yang pertama, varian alfa. Mungkin perlu kita semua tahu. Virus ini memiliki nama kode B117 dan pertama kali ditemukan di London serta beberapa bagian Inggris. Jadi alfa ini spesifik. Mungkin karena setiap daerah, tadi saya sudah jelaskan bahwa agent itu variasinya banyak, bisa dalam bentuk apa saja. Kemudian yang kedua, varian beta, itu varian ini memiliki nama kode B1351 dan pertama kali muncul di Afrika pada tahun atau awal Oktober 2020. Kemudian varian delta, yaitu memiliki nama kode B1617.2 dan pertama kali terindikasi atau terdeteksi di India pada Oktober 2020. Inilah yang sebenarnya nenek moyangnya yang masuk Indonesia. Ini nenek moyangnya. Tapi ada lagi varian baru yang lain adalah varian Delta Plus. Varian ini memiliki kode nama AY1 merupakan mutasi dari varian Delta yang juga berawal dari India. Nah, ini hal-hal yang perlu barangkali kita pahami, mengerti, dan mungkin nanti Dr. Bombong akan menjelaskan atau Dr. Satria menjelaskan bahwa seperti inilah sebenarnya dalam hal menganalisis bagaimana model-model varian itu. Tapi paling penting bahwa bukan di sini kita pentingnya, varian barunya, bukan di sini yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita menghindari ini. Next. Terus. Ya, ini dia. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama dilakukan adalah melalui surat keputusan, ya, surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Apa yang dilakukan yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau diistilahkan dengan PPKM. Isinya, jadi pada saat itu yang PPKM memberikan pembatasan, mulai melakukan pembatasan pada 121 kota atau kabupaten di Pulau Jawa dan Bali, karena itu yang paling ganas waktu itu.
Itu antara tanggal 30 sampai 20. Apa akibatnya? Lumpuh kita punya ekonomi di situ. Dan cenderung belum terkendali sampai hari ini, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dengan Jawa Timur. Jakarta sudah mulai agak turun. Yang kedua, hanya sektor esensial dan kritikal yang bisa bekerja di kantor. Ya. Yang ketiga, membatasi jam operasional pusat perbelanjaan dan restoran. Ini semua upaya-upaya sebenarnya yang dilakukan itu adalah bagaimana supaya tidak ada interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Antara satu yang berpotensi membawa virus dengan berpotensi didatangi virus. Kemudian area publik dan tempat wisata ditutup sementara. Nah, ini karena inilah tempat kerumunan. Virus ini hanya melengket pada orang, lalu kemudian pindah ke orang lain jika terjadi transmisi. Nah, program yang kedua yang sedang kita gencar-gencarkan adalah program vaksinasi. Dan ini saya kira saya salut, saya memberi apresiasi yang sangat luar biasa kepada Kala Group karena ini adalah hal yang sangat bisa membantu masyarakat. Apa yang dilakukan? Melakukan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Kalau kita bisa mendapatkan, katakanlah saya selalu berteriak di grup itu yang ada Pak Gubernur, dengan Pak Dhani, cepat itu kita berburu dengan vaksinasi, karena hanya itu yang bisa menolong kita. Kita sangat sulit mengendalikan masyarakat kita untuk bisa berkumpul, apalagi kalau ada pesta, ada pertemuan, ada meeting dan sebagainya. Sulit sekali. Kita punya tradisi di Bugis Makassar ini, di selatan itu susah berpisah dengan keluarga, susah berpisah dengan yang lain. Itu sebabnya warkop meskipun dilarang tetap dia buka. Ya, nanti dia tutup kalau dia betul-betul ditutup oleh Satpol PP. Yang kedua adalah melibatkan berbagai mitra strategis. Salah satu mitra strategis yang sedang menggalakkan ini adalah Kala Group. Yang ketiga adalah terus mendatangkan berbagai jenis vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri. Ya, periode awal-awal itu hanya Sinovac yang ada karena beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang paling esensial kenapa Sinovac yang ada di ini, karena itu yang paling familiar dan yang memungkinkan untuk di Indonesia. Dia punya suhu penyimpanannya sangat sederhana, dia bisa simpan di kulkas. Tapi kalau misalnya Pfizer atau yang lain itu yang dia membutuhkan suhu minimal minus 70 derajat, itu kan agak sulit di tempat-tempat jauh, misalnya di Papua, di Ambon, di mana fasilitas kesehatan sangat terbatas. Nah, terus memperluas sasaran vaksinasi mulai dari usia 12 tahun. Ini juga sudah dilakukan dan saya ingin berterima kasih kepada Atira karena anak saya dua-dua sudah divaksinasi di di Kajol beberapa minggu lalu. Next. Nah, bagaimana, apa kunci pengendaliannya? Kunci pengendalian hanya ada 3 yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah melakukan vaksinasi dalam 2 hal. Cakupannya harus tinggi, artinya harus mencapai 70%, tetapi lebih penting lagi harus merata. Jangan seperti yang terjadi di Amerika sekarang. Amerika sekarang itu bisa dia kembali pakai masker. Kenapa? Karena Amerika sudah mungkin cukup 70% yang divaksinasi, tetapi setiap hari masuk orang kiri kanan. Di negara-negara sampingnya itu di sebelahnya tidak ada yang belum cukup sampai itu, sehingga potensi untuk dimasuki oleh virus tetap tinggi. Jadi 2 hal yang perlu kita tekankan di sini. Yang pertama adalah cakupan tingginya, jadi harus mencapai minimal 70%, dan yang kedua adalah merata. Nah, saya melihat mohon maaf, saya tidak melihat ada upaya yang lebih gesit yang dilakukan oleh pemerintah dibanding dengan dilakukan oleh swasta. Yang saya ditangkap hari ini, faktanya itu adalah Kala Group, kemudian polisi dengan BIN. Itu yang paling gencar melakukan ini. Karena itu memang kuncinya, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain untuk bisa menghalau di hulu. Kalau kita mau menghalau di hilir, kita akan kebablasan dalam hal menyiapkan tempat tidur. Seberapa banyak tempat tidur yang ada di kita punya. Fasilitas kesehatan kita itu akan kolaps nanti kalau kita hanya menunggu di hilir, tidak mencoba untuk menghalau di hulu. Nah, tapi pada saat yang bersamaan juga tidak boleh hanya itu. Kita juga tidak cukup hanya 3M. Harus dibarengi, apalagi dengan kondisi yang begitu dahsyat saat ini, maka kita harus tetap pakai masker. Masker juga itu harus betul-betul kita lihat kelayakannya. Ya.
Jangan sampai hanya menutup mulut saja atau hidung saja, tapi tidak memenuhi syarat. Yang kedua adalah mencuci tangan. Kenapa tangan? Karena inilah yang paling sering bergerak, yang mungkin kan bisa menyentuh atau memindahkan virus dari orang lain atau dari tempat-tempat tertentu ke tangan kita, lalu kemudian kita membasuh kita punya muka atau kita punya mulut, akhirnya itu bisa masuk dalam organ-organ kita. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Ini jarak ini penting sekali. Itu sebabnya saya sekarang tidak pakai masker, karena saya dengan Ibu Suci itu tidak pada posisi berdekatan. Sehingga meskipun misalnya ada di antaranya yang berpotensi untuk menularkan, tidak akan tertular. Kenapa? Karena ada jarak. Ini yang penting sekali untuk saat ini, menjaga jarak, sehingga itulah muncul kenapa ada WFH, ya, kenapa ada WFO sebagian, karena kita mau supaya jarak itu kita bisa atur. Yang paling penting adalah bagaimana menjauhi kerumunan, karena di kerumunanlah ini kita tidak pernah tahu siapa pembawa dan siapa yang dibawakan. Ya, saya ulangi, di kerumunanlah ini adalah paling potensi untuk terjadi transmisi, karena kita tidak pernah tahu di situ siapa pembawa dan siapa yang dibawakan. Dan yang paling penting adalah juga harus mengurangi mobilitas. Saya sudah hampir 2 tahun ini tidak pernah naik pesawat, Pak. Saya sudah hampir 2 tahun. Saya terakhir itu tahun 2019 bulan, kalau tidak salah November saya ke Uzbek. Setelah itu tidak pernah lagi naik pesawat. Saya memang berkali-kali diundang keluar, saya tidak mau. Kenapa? Karena ternyata pesawat yang saat ini hanya Garuda yang memenuhi syarat untuk bisa kita, karena aerosolnya itu yang bisa exhaustnya bisa keluar itu kalau di Garuda. Yang lainnya tidak ada. Jangan lupa selain itu ada hal yang lebih penting lagi, yaitu 3T. Ini juga seolah-olah saya menangkap hanya Jakarta yang betul-betul concern untuk melakukan 3T ini. Karena orang bisa positif dengan 3T, tidak mungkin tidak. 3T itu yang pertama testing, jadi pemeriksaan. Orang bisa positif, negatif dengan pemeriksaan. Itu sebabnya ada juga daerah yang mengakali, mengurangi jumlah pemeriksaan sehingga kurang orang kelihatan yang positif. Padahal yang positif itu tidak berarti jelek. Justru semakin banyak yang kita tangkap yang positif, itu semakin baik. Karena semakin cepat kita bisa mengantisipasi. Ya. Jadi itu testing. Testing itu harus dimasifkan, tidak bisa tidak. Yang kedua tracing. Jadi begitu kita dapat satu yang positif, maka kita harus men-tracing kepada semua kontak eratnya. Karena itulah yang berpotensi menjadi OTG. Jadi dia ada gejala, tapi dia ada potensi menularkan, tapi tidak ada gejala. Ini sangat berbahaya. Bayangkan kalau setiap orang berinteraksi dengan yang lain tanpa diketahui bahwa dia adalah pembawa virus. Ya. Kemudian bagi yang penderita tentu harus dirawat, harus ditreatment. Jadi 3T ini harus berbarengan dengan vaksinasi, harus berbarengan dengan 5M, ya 5M. Next. Nah, upaya 5M yaitu inilah yang disebut dengan beradaptasi. Jadi cara masyarakat apa yang dilakukan adalah pencegahan itu ya, kurangi risiko tertular atau menularkan. Ini dia kan. Jadi tidak boleh kita datang menularkan atau ditularkan. Nah, kalau kita menjaga jarak, tidak ada kerumunan, kita bisa membersihkan diri kita masing-masing. Bagi Muslim tentu saya kira, makanya awal-awal itu saya kurang setuju kalau masjid ditutup. Tapi itu harus dipakai protokol kesehatan, karena kalau tidak masjid itu orang itu kan ke sana pasti ambil wudhu, kemudian membersihkan semua yang memungkinkan untuk terjadi itu. Nah, yang masjid juga dibersihkan. Nah, itu sebabnya ketika tanggal 17 Juni tahun 2020 itu Pak JK mengundang kita untuk hadir di rumahnya, ya. Beliau sudah memutuskan bahwa kita akan tetap minta supaya pemerintah memberi ruang kepada Dewan Masjid supaya kita tetap sholat di masjid dengan protokol kesehatan ketat. Nah, yang kedua adalah PHBS. Jadi saya kira ini kan kalau Muslim itu jelas ini perilaku hidup bersih dan sehat itu memang tetap harus ada. Kita karena ada hadisnya malah itu ya. Jadi sehingga cuci tangan, pakai masker ini
Saya ingin sedikit menyinggung ini tentang pakai masker. Boleh jadi saya punya dugaan sebagai seorang Muslim. Boleh jadi Allah menegur kita itu dengan cara begini. Karena kita kan dibekali dua telinga, dibekali dengan dua mata. Tapi kenapa justru itu bukan di situ masuk virus? Kenapa masuk di bagian tenggorokan atau di hidung? Boleh jadi disebabkan karena kita ditegur oleh Allah supaya kita menjaga kita punya mulut, jangan terlalu banyak berbohong, jangan terlalu banyak mengumbar janji-janji, jangan terlalu banyak mengelabui orang dengan cara mengungkapkan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Dan kita harus banyak mendengar dan melihat. Itu mungkin hikmah daripada itu semua. Sehingga Allah, coba bayangkan begitu sempurnanya Allah. Kalau saja kita tidak punya telinga, kira-kira bagaimana pakai masker? Bagaimana caranya kita pakai masker kalau kita tidak punya telinga? Untung ada telinga sehingga kita bisa kaitkan di situ. Ya, jadi ini semua bukan tanpa skenario. Allah sudah menentukan bahwa tahun 2019, di akhir 2019, di awal 2020 akan terjadi seperti ini. Nah, tapi kita juga tidak boleh bersifat paham pada qadarullah atau misalnya hanya ini kadar sudah begini. Ya, next. Sebentar dulu, gambar saya mau kembali dulu. Nah, kita lihat gambar ini, gambar pertama itu adalah gambar proteksi. Ya, gambar kedua ini adalah gambar di mana kita harus menjaga jarak. Jarak itu penting. Nah, ini meskipun misalnya ada penderita di sekitar kita, tetapi jarak kita itu tidak bisa menjangkau transmisi virusnya, maka kita tidak akan kena. Itu sebabnya jarak itu menjadi penting bagi kita. Ya, penting. Saya ulangi, itu social distancing dan physical distancing itu sangat penting untuk menjadi salah satu obat atau salah satu metode untuk bisa terhindar dari virus COVID-19. Ya, oke, next. Nah, upaya 3T ini itu adalah cara pemerintah ya. Yang melakukan pemerintah, tidak boleh ada pihak-pihak masyarakat umum yang melakukan itu, ada misalnya melakukan testing itu karena itu ada alat khususnya. Kita tidak dianjurkan pakai rapid semuanya untuk memastikan bahwa ini positif, tapi kita pakai PCR ya, swab PCR ini. Kemudian tracingnya, telusuri kontak eratnya, lalu kemudian treatingnya atau dirawat. Kemudian kalau didapatkan maka silahkan isolasi. Itulah yang dipakai oleh, saya tidak tahu nanti dokter Satri yang menjelaskan bagaimana konsep Pak Dhani untuk menjadikan kapal Unsini sebagai tempat isolasi. Saya pribadi sebenarnya itu kurang setuju. Apa sebab? Karena mantan kapten kapalnya itu namanya Daud Panggalo, itu teman SMP SMA saya, dan ternyata itu kapal itu adalah kapal yang pakai AC sentral, sehingga sangat, kalau saja misalnya, kan kita tidak bisa tahu itu, dia kan cuma masuk tanpa gejala OTG. Kalau dia misalnya ada rentang mendekati agak sedang, kemudian bisa tambah parah, itu bisa menularkan kepada orang karena dia adalah sangat sangat cepat proses penularannya karena AC sentral. Itu satu. Yang kedua jaraknya, meskipun ada bilik-bilik dibuat, tapi bagaimana mengatur itu kesian. Apalagi kalau ada misalnya perempuan, bagaimana privasi perempuan. Kemudian bagaimana sanitasinya. Pernahkah dihitung kalau dia full 900 orang di situ, kemudian bagaimana dengan WC-nya? Kalau dia mau membuang air. Bagaimana itu? Yang ketiga, kalau dia mau beribadah, itu tempat kalau tidak salah di sini itu hanya bisa muat kira-kira 60 orang. Itu berapa shift itu kalau dia semua muslim yang masuk untuk 900 orang itu. Ya kan? Itu semua mesti kalau di hotel kan setiap saat. Itu sebabnya terus terang gagasan wisata COVID-19 itu di hotel itu lahir dari FKM. Itu waktu datang Pak Gubernur, kita lempar itu gagasan itu. Kenapa? Karena menurut saya bahwa orang di hotel itu lebih nyaman dan aman dibanding dengan kalau dia dibawa ke rumah sakit. Sepanjang dia tidak terlalu parah. Karena dia itu sebabnya istilahnya juga kita kasih namanya wisata. Kalau orang wisata kan itu pasti bersenang-senang meskipun dalam keadaan sakit. Nah itu. Jadi dari segi psikologisnya kita sudah mencoba menghidupkan hormon serotoninnya supaya dia jangan stres. Tapi kalau di rumah sakit tidak ada orang sehat pun kalau di rumah sakit itu stres.
Itu sebabnya kasihan kita punya dokter, banyak sekali yang terpapar. Kenapa? Karena mungkin dia pakai APD, tapi tingkat stresnya sangat tinggi, menghadapi banyak sekali masalah. Next. Nah, upaya vaksinasi mencapai herd immunity itu dalam sejarahnya selama 100 tahun, 1 abad, bisa kita lihat. Next, coba kita lihat. Ternyata di antara seluruh metode intervensi public health, ya, itu vaksinasilah yang paling nomor 1 yang bisa menyelamatkan jutaan orang. Ya, saya ulangi, di antara seluruh jenis ya intervensi public health, ternyata vaksinasi adalah satu-satunya yang paling banyak menyebabkan atau menyelamatkan manusia jutaan orang. Kalau misalnya kontrol infeksi pada penderita penderita infeksi, kemudian tobacco control, semua itu tidak terlalu banyak yang menyelamatkan umat manusia. Tapi vaksinasi ini seperti misalnya flu Spanyol, itu vaksinasi juga di situ. Nah, ini yang saya mau jelaskan bahwa penting sekali vaksinasi menjadi intervensi yang paling hulu, Kalau kita menunggu di hilir, kita akan kebobolan. Percaya. Saat ini saya lihat ada upaya seperti itu. Jakarta satu-satunya yang betul-betul memburu yang namanya vaksinasi. Dan pelopor di Sulawesi Selatan itu adalah Kala Group. Next. Nah, kita lihat bagaimana milestone dan kesuksesan vaksin. Pada tahun 1796 itu pertama kali ditemukan namanya vaksin, itu vaksin cacar, itu oleh Edward Jenner. Kemudian 1906 ada penemuan vaksin BCG. Kemudian 1955 ada vaksin polio. Kemudian tahun 1993 ada vaksin campak. Kemudian tahun 1974 itu ada kita dapatkan variola ya, sudah dilakukan eradikasi cacar ya. Eradikasi itu adalah pemberantasan cacar, dan ini pelakunya di Sulawesi Selatan ini adalah Prof. Nasri, mantan dekan FK yang kedua. Beliau yang kemana-mana itu melakukan imunisasi atau vaksinasi sehingga itu kita bisa berantas. Kemudian pada tahun 1977 dibawa ke pemimpinnya Pak Harto, itu diprogramkan namanya program imunisasi. Itu sebabnya seluruh bayi yang lahir itu akan divaksinasi. BCG, DPT dan sebagainya. Kemudian tahun 1994 itu terjadi pemberantasan polio, kemudian ada eliminasi tetanus pada ibu dan bayi tahun 2016. Kita belum tahu vaksin COVID-19 ini tahun 2020. Yang mana diantaranya yang ini, karena kan banyak sekali variasi sekarang ini. Banyak variasi vaksin. Jadi inilah kalau kita mau lihat bagaimana vaksinasi itu keberhasilannya, ini bisa kita lihat dari tahun ke tahun. Ya, dari tahun ke tahun, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan jutaan manusia itu adalah vaksinasi. Next. Nah, ini yang saya menjelaskan ini. Bahwa dalam ilmu kesehatan masyarakat itu ada 2 aspek, ada 2 yang paling bawah itu health promotion, itu yang paling penting. Sesungguhnya ini sangat bersesuaian dengan Islam. Jadi peningkatan derajat kesehatan itu memang sangat penting. Di situ masuk bagaimana misalnya makanan-makanan bergizi, bagaimana kita mencuci tangan dengan baik, bagaimana kita kalau di sini masuk sholat itu adalah bagian dari promosi kesehatan. Tidak ada orang sholat sebelum dia bersuci atau berwudu, tidak ada. Tidak boleh orang sholat pada saat dia masih tidak suci. Jadi dia mesti bagian dari health promotion itu bagi Islam itu adalah sholat, rangkaian sholat itu. Nah, apa yang saya mau katakan bahwa sesungguhnya vaksinasi ini adalah tahap kedua dari specific protection, ya, namanya specific protection. Jadi proteksi spesifik ini dilakukan yang saya sebut namanya adalah vaksin biologis, ya. Vaksin biologis itu adalah memasukkan vaksin dalam tubuh kita, dan ada juga saya beri namanya vaksin sosial. Vaksin sosial itu itulah 3M, 3T. Atau kalau ini sudah reda ya, kalau tadi itu 5M. Tapi kalau sudah agak reda sedikit, maka tetap kita pakai 3M, yaitu vaksin sosial, di mana prokes isinya, protokol kesehatan. 3T itu juga tetap harus dilakukan, supaya kita bisa mengeliminasi itu.
Apa yang penting di sini? Bahwa di dalam hal SDM, dalam hal kebijakan, dalam hal anggaran, dalam hal aktivitas, yang mestinya menjadi prioritas pemerintah itu adalah health promotion dan specific protection. Bukan kita menunggu di atas itu yang paling atas, merehabilitasi orang yang sakit, membatasi supaya jangan cacat. Tidak situ. Karena kalau kita tidak menghalau di hulu, maka kita akan kebobolan. Percaya, akan terbalik ini. Akan lebih banyak orang yang sakit dibanding orang yang sehat. Ya, kita kalau sekarang ini saya kira kalau pemerintah Kota Makassar mau jujur dan mau melakukan yang 3T yang benar, maka saya percaya bahwa itu seperti dengan gejala fenomena gunung es, bahwa yang kelihatan itu sedikit. Mulai dari bulan Juni sampai Juli itu selalu ribuan orang yang positif. Dan saya mohon maaf, saya tidak tahu persis bagaimana proses 3T-nya itu. Saya belum paham betul. Karena waktu saya diminta atau FKM diminta handle Kota Makassar, saya tahu itu berapa orang yang diperiksa dalam satu hari. Berapa orang yang di tracing dalam satu hari. Berapa orang yang ditreat dalam satu hari. Saya tahu itu. Termasuk di seluruh kabupaten kota. Karena saya juga sebagai Satgas provinsi. Sehingga kita bisa lihat. Dan di tahun-tahun lalu pada bulan yang sama itu kita tidak pernah sampai 300 positif. Tidak pernah. Se-Sulawesi Selatan tidak pernah. Tetapi hari ini sudah sampai ribuan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Nah, saya menduga ini adalah aspek koordinasi yang sangat rapuh. Saya harus kritik ini. Ini adalah aspek, saya ulangi, aspek koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kota itu sangat rapuh. Kalau dulu yang PLT itu adalah wali kota, gubernurnya definitif. Sekarang terbalik, yang PLT adalah gubernur, yang wali kotanya definitif. Sehingga ini saya melihat itu tidak ada harmonisasi dalam hal kebijakan. Ya, tidak ada harmonisasi. Ini padahal kunci daripada penyelesaian masalah ini adalah koordinasi. Kalau tanpa koordinasi, percaya Pak, masyarakat yang hancur. Ya, masyarakat hancur. Nah, saya kembali kepada vaksin biologis. Ya, pemberiannya minimal 2 kali. Ini sekarang ada booster lagi diminta supaya 3 kali. Terutama yang mau naik haji itu, tapi Arab Saudi mensyaratkan bahwa jangan hanya Sinovac, bisa pakai Pfizer atau yang lain. Tidak usah disebut. Kemudian membentuk herd immunity kalau sudah sampai 70 atau 80% penduduk kita. Tetapi mobilitas juga harus dibatasi karena kalau dari negara-negara lain masuk lalu kemudian tetap tidak pernah divaksinasi, maka kita juga kembali bisa bobol. Kemudian ini vaksinasi bisa menjadi perlindungan masyarakat, tapi yang paling penting adalah membutuhkan konsistensi dan kepatuhan. Ini yang sangat lemah di dalam masyarakat kita, sangat lemah dalam hal kepatuhan. Ya, mungkin karena ini barang ini baru sekitar 1 tahun lebih, sehingga kita kadang-kadang mudah lepas masker, kemudian mudah kita tidak jabat tangan orang kita tidak kenal karena kebiasaan ya. Bayangkan kalau puluhan tahun kebiasaan itu jabat tangan, lalu kemudian itu dihindari atau dihilangkan, itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, saya ulangi bahwa harus betul-betul kita bisa patuh. Patuh itu ada 2, ya. Dalam hal perubahan perilaku, terutama di health promotion, ada 2 instrumen yang kita bisa pakai. Instrumen pertama adalah regulasi, itu sifatnya memaksa. Kalau mau tidak mau harus ikut, karena ini pemerintah yang punya. Yang kedua adalah edukasi. Edukasi itu ujungnya adalah kepatuhan. Cuma persoalannya itu butuh waktu yang lama. Butuh waktu lama untuk kita bisa patuh dengan dasar kesadaran. Yang lebih banyak kita lakukan adalah kita patuh karena kita terpaksa. Itu karena ada aturannya. Ini juga vaksinasi, saya kira banyak diantaranya yang ikut vaksin itu karena diwajibkan oleh kantornya. Bukan karena kesadarannya bahwa saya harus melindungi diriku, saya harus melindungi keluargaku, dan saya harus melindungi orang lain. Ya. Jadi saya ulangi bahwa kepatuhan ada 2 vaksin yang kita bisa pakai, vaksin biologis berbarengan dengan vaksin sosial. Vaksin biologis itu dalam bentuk yang sekarang ini yang Sinovac itu, kemudian vaksin vaksin sosial itu adalah 3M dan 3T. 3M, 3T, 3M dilakukan oleh masyarakat, sedangkan 3T dilakukan oleh pemerintah. Next. Lanjut. Nah,
vaksinasi yang kita lakukan saat ini itu kita lihat ya. Jadi tahap pertama itu sebelum vaksin itu penyakit tinggi sekali, ya. Pada tahap kedua yaitu jika cakupan meningkat, maka itu akan terjadi kematangan imunisasi ya. Jadi cakupan vaksin. Tetapi ada kemungkinan karena dengan berbagai informasi yang sifatnya hoax yang datang, termasuk kita beberapa menteri yang kira-kira termasuk mantan Menteri Kesehatan yang tidak terlalu yakin bahwa vaksin itu bisa. Memang bukan obat. Vaksin bukan obat, tapi dia ada alat pencegah, ya, alat pencegah untuk bisa masuk pada orang sakit. Ya. Kemudian tahap kedua ini bisa terjadi penurunan kembali kalau lebih banyak informasi yang hoax dibanding dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Jadi akan ada reaksi simpang, jumlah dan atau persepsinya berbeda-beda. Oh ada begini, ada macam-macam lah. Nah, ketika itu terjadi, maka tahap ketiga hilang kepercayaan. Dan itu pasti muncul KLB. Jadi kalau ini kita lakukan vaksinasi, lalu kemudian karena mungkin ada di antaranya yang beresiko, ya 1-2 orang di antara sekian orang, ya. Lalu kemudian itu menjadi dasar, oh itu disuntik, itu divaksin, lalu kemudian meninggal. Itu dia sakit karena apa? Akhirnya karena kepercayaan masyarakat menurun, maka bisa terjadi KLB. Kalau itu terjadi KLB, maka kita akan kehilangan kesempatan. Kemudian bisa juga terjadi kembalinya kepercayaan dengan kalau lihat ternyata Jakarta sekarang sudah mulai menurun, ya, tingkat kematian semakin rendah, penderita positif semakin rendah. Itu artinya vaksinasi karena Jakarta itu sudah 70% lebih yang divaksinasi untuk tahap pertama. Dan itu kita sudah bisa buktikan. Itu bisa menjadi alat untuk kampanye bahwa lihat Jakarta tuh. Jangan kayak Makassar dengan Sulawesi Selatan yang cakupannya belum sampai 20% untuk Sulawesi Selatan. Ya, Makassar katanya baru hanya 30%. Itu pun sebenarnya Makassar tinggi karena tenaga kesehatan termasuk tenaga pendidikan itu banyak yang ikut di situ. Tapi masyarakat itu masih sangat sedikit. Karena kalau saya wali kota yang saya lakukan adalah itu. Yang pertama lakukan adalah satu-satunya bagaimana supaya vaksinasi di tingkat RT itu diwajibkan itu supaya dia bisa selamat itu. Kemudian pada tahap kelima kita bisa melakukan namanya pemberantasan atau eradikasi. Nah kalau itu terjadi maka kita akan bisa turunkan kembali kepada posisi normal. Next. Nah herd immunity itu jadi ada 3 gambar sini. Coba gambar yang paling kiri itu adalah orang sehat, ya, tidak ikut imunisasi dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua ikut imunisasi sehat. Yang gambar merah itu tidak ikut imunisasi tapi dia sakit. Nah, kalau saja misalnya ada di orang sehat itu ada satu orang yang sakit. Ketika tidak ada yang ikut imunisasi, maka jumlah orang yang sakit semakin banyak. Coba kita lihat ini. Ya, ini sangat banyak nih. Padahal awalnya cuma 2. Ini bisa menjadi banyak. Nah, penyakit menyebar dengan cepat pada orang yang di sekitarnya. Ini karena padahal awalnya orang sehat ini, orang sehat. Tapi karena dia masuk terkontaminasi oleh orang yang sehat, sakit, maka dia menjadi banyak sakit. Yang kedua, gambar kedua. Ketika sebagian orang ikut imunisasi, jadi sebagian ini yang ikut imunisasi yang warna apa namanya? Sorry. Yang warna ini ada kira-kira berapa? 5, 6 orang yang ikut imunisasi. Lalu kemudian ke sebelah, maka akan semakin berkurang ya. Ya, jadi penyebaran penyakitnya mulai terhambat. Tidak seperti yang di atas. Tidak seperti yang di atas. Banyaknya. Yang kedua, yang ketiga, gambar ketiga, itu banyak orang yang imunisasi, sedikit orang yang sehat, lalu kemudian sedikit juga orang yang sakit, maka kemungkinan kita bisa mengurangi jumlah orang sakit. Coba kita lihat hasilnya, yang sudah imunisasi itu warnanya, warna apa namanya itu? Bukan kuning ya, apa ya? Warna emas lah, warna emas. Nah, akhirnya jumlah orang yang sakit kita bisa eliminir. Kita bisa eliminir. Nah, oleh karena itu, saya menganjurkan bahwa vaksinasi harus digenjot sedemikian rupa. Pada saat yang bersamaan protokol kesehatan juga kita harus percepat, tetap jaga. Next. Yang pertama yang kita harus jaga betul itu adalah kita harus mampu yakinkan bahwa ada efektivitas vaksin, ya. Kemudian ketersediaan dosis bagi penduduk, terutama ini kan sudah mulai berteriak nih.
sudah mulai berteriak. Ada daerah yang kekurangan vaksin, termasuk Makassar katanya sudah ada kekurangan. Padahal kita jumlah penduduk kan ada sekitar berapa menurut Pak Menteri itu hari. Kita butuh sekitar mungkin sekitar hampir 500 juta vaksin ya yang kita butuhkan untuk yang supaya bisa double. Yang ketiga adalah penerimaan vaksin di masyarakat. Ini masih banyak juga masyarakat yang menolak. Yang keempat, next, adalah dosen terjamin. Artinya kalau diberikan pada tanggal sekian, dia mesti diberikan pada tanggal berikutnya dalam waktu yang memang sudah tepat. Sehingga vaksinasi berulangnya itu bisa tepat sasaran, sehingga dia bisa efektif. Atau hasilnya bisa lebih baik. Yang kelima memberikan perlindungan paling tidak melebihi waktu euforia tercapai. Jadi ini 5 hal yang bisa dilihat dalam hal percepatan vaksinasi. Next. Kemudian yang keenam adalah harus untuk saat ini masih harus vaksin gratis dan terjangkau. Terutama bagi rakyat miskin, rakyat yang tidak mampu. Saya setuju sebenarnya pemerintah kalau ada yang diantaranya untuk melakukan vaksin yang berbayar bagi yang mampu. Karena juga jangan dihambat, jangan sampai dia tidak vaksinasi hanya karena orang kaya pun bisa menularkan kepada orang miskin. Bukan hanya orang miskin bisa menularkan orang kaya. Oleh karena itu saya setuju kalau misalnya ada vaksin yang berbayar, silakan saja, tapi bagi orang yang mampu, silakan. Next. Nah, sudah. Penerimaan, ketersediaan sudah. Next. Distribusi. Ini juga penting sekali yang saya amati, ini yang sangat berbahaya bagi kita ini. Karena kita kan daerah terpisah-pisah nih, dari Sabang sampai Merauke, ada 34 provinsi. Persoalannya misalnya di Papua, itu kan sulit sekali karena ini terkait dengan penganggaran. Bagaimana bisa naik di atas gunung yang begitu tinggi, meskipun sebenarnya itu potensi untuk terkontaminasi sangat rendah, tapi dia harus divaksinasi. Kenapa? Karena Papua juga sekarang apalagi mendekati PON, itu wajib hukumnya saya kira Papua divaksinasi secepatnya. Kalau jadi PON dilaksanakan di sana. Sehingga itu menjadi kewajiban pemerintah saya kira yang harus betul-betul perlu menjadi prioritas. Next. Pemerataan ya, baik secara geografis dan sebagainya. Isu negatif ini hoax banyak sekali nih. Ini kita punya, luar biasa kalau hoax di daerah kita, sorry. Sangat banyak hoax yang kita bisa lihat ya yang menyebabkan masyarakat kita ketakutan untuk melakukan vaksinasi. Ya. Kemudian berikutnya adalah isu negatif atau yang sifatnya baik di media sosial maupun sebenarnya dari pejabat sendiri banyak yang melakukan hal itu. Seperti anggota MPR yang cenderung tidak percaya misalnya Sinovac. Kalau saya sih untuk sementara itulah yang terjelek di antara itu yang terbaik di antara yang terjelek. Karena itulah yang paling memungkinkan dilakukan. Ya, kalau kita mau menunggu misalnya merek lain yang dari Amerika yang cenderung mahal, kemudian itu mungkin terbatas sekali jumlahnya ya, kita juga akan kesulitan untuk bisa saja kita kolaps di Indonesia ini. Kemudian mekanisme monitoring dan evaluasi ini juga penting ini. Ini pekerjaannya pemerintah, monitoring dan evaluasi. Nah, strategi komunikasi vaksin perlu kita benahi dengan baik. Pertama, harus meningkatkan kepercayaan publik terhadap vaksin. Saya mengusulkan sebenarnya bahwa yang pertama dan selalu menggembor-gemborkan ini atau yang selalu mengkampanyekan adalah para ulama kita. Ulama kita itu penting, itu kita libatkan. Yang ketiga, mendorong penerimaan vaksin. Jadi kita harus beriringan dengan hoax itu, kita harus berburu bahwa vaksin adalah salah satu alat protektif yang paling efektif untuk saat ini. Sebelum ada obat. Kemudian ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap pesan kunci COVID-19. Strateginya bagaimana? Ya, pakai komunikasi publik, komunikasi massa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas. Nah, ini saya kira ini sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah dilakukan secara baik, cuma mungkin perlu dimasifkan. Pesan kuncinya adalah vaksin COVID-19 aman dan halal. Kemudian tetap disiplin protokol kesehatan atau 3M. Ya, yang penting adalah bagaimana kita mengelola saluran media elektronik, media sosial, aplikasi digital. Ini yang penting sebenarnya nih, influencer, tokoh masyarakat dan sebagainya. Kalau perlu setiap Jumat itu diselipkan tentang vaksinasi.
seluruh khatib di masjid-masjid itu harus ada di antaranya itu menyarankan supaya seluruh masyarakat ikut vaksinasi. Di gereja-gereja juga harus begitu, di tempat-tempat ibadah lainnya. Sehingga itu kalau informasi itu semakin sering, itu cenderung orang terpengaruh. Ya, cenderung orang terpengaruh. Tetapi kalau lebih dominan informasi WhatsApp yang eliminir atau mendegradasi fungsi vaksin, maka kita akan kewalahan menghadapi jumlah penderita di rumah sakit. Next. Ya. Ini. Oke. Peran profesional public health ya. Yang pertama adalah membentuk ini riset. Jadi ini saya kira perlu kita lakukan ini. Dokter ini Satri, kita bikin pusat kajian COVID, saya kira ini penting. Yang kedua, monitoring evaluasi ini fungsi pemerintah, terutama dalam hal efektivitasnya. Kemudian ketiga adalah surveillance-nya. Nah, ini yang biasa terjadi nih. Oh, ada orang yang sudah divaksin ternyata dia mati. Nah, ini kan KIPI namanya dia. Ada orang yang divaksin ternyata sudah 2 kali tetap dia kena COVID. Ya biasalah. Karena memang efikasi Sinovac kemarin itu hanya sekitar 65%. Artinya di antara 65% saja itu yang mengikuti vaksinasi masih bisa beresiko, apalagi yang sama sekali tidak. Ya. Kemudian pengukuran disease insidennya, terutama mobilitasnya juga perlu kita lakukan. Kemudian merancang strategi dan media komunikasi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana peran media massa dalam program vaksinasi, khususnya dalam memberitakan informasi mengenai vaksinasi COVID dengan benar dan sumber yang terpercaya. Sumber terpercaya itu adalah pemerintah, kemudian tokoh-tokoh agama yang sudah mendapatkan legitimasi, kemudian bagaimana menangkal hoax terkait vaksin. Ada hoax vaksin COVID memiliki chips, dapat melacak orang di mana kalau dia pergi, gimana caranya itu di cairan tidak ada bisa chip di situ. Yang ketiga ada hoax vaksin COVID ini bisa memperbesar alat kelamin. Kemudian jika sudah disuntik vaksin tidak perlu lagi memakai protokol kesehatan. Ini semua hoax-hoax yang perlu kita benahi dan kita selesaikan secara bersama-sama. Kata kuncinya hanya 2. Yang pertama, vaksinasi COVID-19 itu bagi seluruh penduduk. Yang kedua adalah memakai prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Sambil kita berdoa, semoga kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Aminuddin Syam yang telah memaparkan bagaimana kita mengenali dan mencegah penyebaran COVID-19 varian baru di lingkungan sekitar. Terima kasih banyak Pak Amin atas sharing ilmunya Pak. Semoga masyarakat semakin paham dan aware untuk bisa menjadi pelindung dan pemutus mata rantai untuk lingkungan terkecil yakni keluarga. Minimal untuk lingkungan terkecil yakni keluarga. Ya. Mohon izin Pak untuk menyimpulkan sedikit sebelum kita lanjut ke sesi kedua, bahwa tadi sudah dipaparkan oleh Pak Amin bahwa yang kita kenali saat ini varian baru memang sudah ada 4, varian Alpha, varian Delta, varian Beta, varian Delta Plus. Namun dari beberapa variasi ini tentunya ada kunci pengendalian untuk menangani kondisi pandemik saat ini, Bapak dan Ibu. Jadi ada 3 poin yang bisa disimpulkan, ada vaksin, bagaimana juga kita bisa vaksin ini terjadi cakupan tinggi dan cakupan merata. Kemudian vaksin sosiologi ya Pak Amin, vaksin sosial. Tidak vaksin sosial, yakni tidak cukup 3M, harus ada 5M. Tambahannya adalah menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Benar ya Pak Amin? Dan ditambah lagi dengan 3T yang masih testing, tracing, treatment, yang mungkin merupakan langkah preventif menjadi tanggung jawab pemerintah. Baik, mungkin itu simpulan saya dari Pak Amin. Terima kasih banyak Pak Amin. Baik, kita akan melangkah ke sesi selanjutnya. Kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari dokter kita, Dr. Satriawan Abadi, SPPD Finasim, konsultan intensif care, selaku tim Satgas ID Makassar tanggap COVID-19 tentang deteksi dini dan penanganan COVID-19 varian baru. Dengan ini kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak. Ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih banyak, sebenarnya banyak materi-materi sebenarnya ini sudah juga diambil dari, sudah diterangkan dengan panjang lebar oleh Pak Amin yang dengan cara model yang sebenarnya itulah yang paling tepat untuk dilakukan oleh masyarakat. Pentingnya